Ya lu kenapa nggak ngambil bro? Aduh jatuh. Aku aja jangan jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kelompok kami menjelaskan tentang sistem pencernaan karbohidrat. Oke, lanjut. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu komponen utama dalam makanan yang memberikan energi penting untuk tubuh. Karbohidrat adalah salah satu kelompok utama nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan protein. Karbohidrat adalah salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Fungsi sistem pencernaan karbohidrat adalah memecah karbohidrat menjadi gula yang dapat diserap tubuh. Gula yang diserap ini kemudian diolah menjadi energi yang digunakan tubuh untuk berbagai aktivitas. Lalu selanjutnya ada peranan karbohidrat. Karbohidrat memiliki peran penting dalam tubuh sebagai sumber energi utama yang mendukung aktivitas sehari-hari. Setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah makronutrien menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ-organ tubuh. Energi dari karbohidrat akan membantu organ tubuh bekerja dengan optimal. Selain itu, karbohidrat kaya akan serat serta biji-bijian dan buah-buahan yang dapat mendukung kesehatan pencernaan dengan melakukan proses pembuangan dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Karbohidrat juga berkontribusi pada kesehatan kulit dengan menyediakan nutrisi penting yang mendukung regenerasi dan menjaga kelembapan. Mengonsumsi karbohidrat sehat secara cukup dapat membantu tubuh tetap tumbuh dan menjalankan fungsi secara optimal. Turun. Videoin deh. Hah, aku. Numpang. Polimerisasinya dan apabila dapat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana, monosakarida, dan sakarida, dan karbohidrat kompleks oligosakarida. Karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang memiliki bentuk kelompok sederhana, sehingga dapat dicerna secara cepat untuk dijadikan energi karena bisa diolah dengan cepat dalam tubuh. Karbohidrat sederhana dapat memicu terjadinya lonjakan kadar glukosa atau gula darah dalam waktu singkat. Secara umum, karbohidrat sederhana dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok utama, yaitu monosakarida atau gula tunggal atau disakarida atau gula sederhana. Monosakarida itu berasal dari kata Yunani, yakni mono adalah satu dan sakar adalah gula. Dan hal ini merupakan senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Karbohidrat yang hanya terdiri dari satu unit sakarida atau satu unit gula. Nah, pembentukan monosakarida ini juga dapat dilakukan melalui fotosintesis pada tumbuhan dan bakteri tertentu dalam bentuk stereoisomer. Monosakarida di sini itu memiliki senyawa sederhana yang melalui proses gluconeogenesis. Atom karbon yang mengikat gugus hidrosil kecuali pada kedua ujungnya di sini bersifat optik aktif yang sehingga menghasilkan beberapa karbohidrat yang berlainan meskipun struktur dasarnya sama. Ini ada dari klasifikasi monosakarida. Yang pertama, struktur monosakarida itu dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbon yang mengandung diosa, retrosa, pentose,
heksosa, hektosa, dan juga seterusnya. Nah, jenis monosakarida yang paling penting, glukosa, merupakan heksosa. Contohnya dari hektosa adalah manoheptulosa, ketosa, dan pseudoheptulosa. Monosakarida dengan atom karbon 8 atau lebih jarang ditemukan karena agak tidak seimbang. Contoh lainnya adalah tiosa, gliceraldehyda, dan dihidroksiaceton, tetrosa indrektosa, pentose, pixosa, ribose, dan deoksiribosa. Yang ketiga ada heksosa, yaitu idosa, glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, monosakarida karbohidrat yang paling sederhana dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis gugus fungsi yang ada di dalamnya. Ketosa adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi ketonik hanya dengan adanya gula reduksi, keduanya dapat berisomerisasi menjadi aldosa. Sedangkan aldosa adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi dan aldehida. Jika bayangan cermin suatu molekul tidak dapat ditumpahkan pada dirinya sendiri, maka molekul tersebut dapat memiliki isomer optik, sedangkan bayangan cermin yang tidak dapat ditumpahkan ini dinamakan enantiomer satu sama lain. Berdasarkan fungsi monosakarida, energi merupakan protein sebagai sumber energi, contohnya glukosa. Sedangkan monosakarida struktural merupakan monosakarida yang berfungsi sebagai komponen struktural, contohnya ribosa atau komponen RNA. Selanjutnya ada klasifikasi disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida yang saling terikat melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi yang melepaskan satu molekul air. Ada disakarida reduktor, memiliki satu monosakarida yang masih menyisakan gugus diacetyl bebas atau gugus karbonil aktif. Disakarida ini dapat mereduksi larutan Vekling atau Tollens. Contohnya disakarida reduktor adalah maltosa dan seluliosa. Yang kedua ada disakarida non-reduktor. Disakarida non-reduktor memiliki komponen yang terikat melalui ikatan asetal. Contohnya disakarida non-reduktor adalah sukrosa dan pentalosa. Semua gugus karbonil pada monosakarida sudah terlibat dalam ikatan glikosidik sehingga tidak ada gugus karbonil bebas. Disakarida memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu manis dalam air, terhidrolisis menjadi dua monosakarida. Lalu selanjutnya ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat dengan molekul massa yang panjang sehingga membuat pecah zat menjadi energi. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Karbohidrat kompleks dinilai mampu memberikan energi secara konsisten dalam waktu yang lama, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Klasifikasi oligosakarida. Oligosakarida merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat yang terdiri dan menyukai rantai pendeknya yang terdiri 2 sampai 10 unit. Monosakarida yang tersusun melalui ikatan fosfatik atau kovalen oligosakarida dapat berupa disakarida, sakarida, dan lainnya. Oligosakarida dapat memiliki banyaknya fungsi seperti energi cadangan, pengenalan sel, dan mereaksi atau mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Jadi memiliki contoh monosakarida, satu monosakarida, dua atau dua unit monosakarida, misalnya sukrosa atau gula meja, laktosa atau gula susu, dan maltosa. Yang kedua yaitu dari disakarida, jadi 3 unit monosakarida, misalnya rabidosa, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ditemukan dalam kacang-kacangan dan sayuran. Yang ketiga itu ada tetrasakarida dalam dan lainnya. 4 atau 10 unit sama sakarida. Misal tapiosa terdiri dari 4 unit gula yang juga ditemukan dalam kacang kecil. Yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan
ataupun kelebihannya jumlahnya dapat disimpan sebagai cadangan energi dalam hati atau otot. Metabolisme karbohidrat dimulai di mulut, di mana enzim amilase saliva mulai memecahkan gula kompleks menjadi monosakarida. Ini kemudian dapat diangkut melintasi cairan usus ke dalam aliran darah dan kemudian ke jaringan tubuh. Sini ada letak karbohidrat. Setelah karbohidrat dicerna dan diserap oleh tubuh, sebagian besar karbohidrat akan diubah menjadi glukosa yang beredar dalam darah. Glukosa ini akan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Sisa glukosa yang tidak segera digunakan akan disimpan dalam bentuk glikogen, terutama di mati dan otot. Ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, glikogen ini tidak dapat diubah kembali menjadi glukosa. Proses penyimpanan dan pemanfaatan karbohidrat ini terjadi di berbagai bagian tubuh, dengan hati dan otot berperan utama dalam penyimpanan glikogen. Berikut adalah tempat-tempat di tubuh setelah karbohidrat dicerna. Itu yang pertama adalah konsentrasi itu mengalir ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Yang kedua ada hati yang menyimpan glikogen, dan kedua ada otot yang menyimpan glikogen. Ada manfaat karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama itu sebagai sumber energi utama, yang kedua membangun sistem tubuh, yang ketiga meningkatkan fungsi otak, terus yang keempat itu membantu pencernaan, dan yang kelima itu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dalam simulasi itu tidak terdapat dalam karbohidrat merupakan makronutrien yang memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Jangan mengkonsumsi karbohidrat kompleks secara singular dan bijaksana. Dapat membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sebelumnya, karena tadi di awal belum perkenalan, kita perkenalan dulu sebelum presentasi ini berakhir. Betul. Perkenalkan, nama aku Aiza Julian. Perkenalkan, nama saya Wafa